Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan mereview sebuah serial yang ada di WeTV, yang ditayangkan di WeTV, dan ini berdurasi sebanyak 5 episode. Namanya 7 Hari Sebelum 17 Tahun. Jadi cerita ini yaitu menceritakan tentang kehidupan SMA, tentang bullying, percintaan, dan juga tentang lika-liku di masa remaja. Di episode pertama, salah satu pemerannya bernama Lumi menceritakan tentang dirinya yang sebentar lagi akan berusia 17 tahun, tapi dia sangat tertutup dan tidak memiliki kekasih atau yang lainnya. Nah, di usia hampir 7 hari sebelum 17 tahun ini, dia menceritakan tentang kejadian yang dialami di sekolahnya, yaitu kejadian tentang bullying dan kejadian bunuh diri yang dialami temannya setelah ditolak cintanya. Mereka beranggapan bahwa di usia 17 tahun mereka sudah memiliki kekasih, dan orang yang bunuh diri sekolahnya itu meskipun masih SMA dan bunuh diri, ternyata dia sudah tua. Di episode pertama diceritakan bahwa geng Robi sedang membuli Pandu di toilet laki-laki. Mereka membulinya karena Pandu dianggap mendekati mantan pacarnya Robi yang bernama Nelly. Di tempat lain di halaman sekolah, Lumi merasa takjub melihat kecantikan Zia Kalista yang sedang melihat mading. Diceritakan bahwa dia telah memendam cintanya selama 1,5 tahun kepada Zia. Akan tetapi Zia tidak tahu karena Zia sudah mempunyai pacar. Di kelas Lumi dan Zia, Pak Guru menceritakan pembulian kemarin dan kita harus berhati-hati dalam menjaga sikap. Di sana, geng Robi dan teman-temannya tidak berhenti mengganggu Pandu yang tadi mereka bully di toilet. Pandu memendamnya sendiri dan tidak menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, terutama Lumi yang merupakan teman dekat dari Pandu. Di kantin, Lumi dan Pandu sedang asik untuk makan dan mereka melihat Zia yang sedang duduk di sana. Kemudian mereka melihat Zia dan pacarnya itu sedang bertengkar sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Akhirnya Zia marah dan kemudian dia pergi. Pandu berusaha memberikan semangat kepada Lumi untuk mendekati Zia karena mereka sudah putus katanya. Dan dia mencoba untuk menarik perhatian Nelly yang ternyata Pandu suka untuk mencontohkan kepada Lumi bagaimana cara mendekati perempuan. Namun sayangnya Pandu tidak bisa memberikan contoh yang baik dan usaha dia gagal mendekati Nelly. Zia menghampiri ibunya dengan maksud untuk membantu ibunya yang ternyata seorang petugas kantin, tetapi dia tidak diizinkan dan dia duduk serta ibunya bingung dengan sikap Zia yang seperti itu. Kemudian ketika di perpustakaan, Zia dan Lumi bertabrakan dan terjadi perbincangan sedikit di antara mereka yang membuat Lumi semakin senang. Di tempat lain, tepatnya di kolam renang, Gina mendapati pacarnya Reno yang setelah berenang dan dia melabrak Reno karena Reno mengklik semua foto Zia dan Gina mengetahuinya. Gina marah dan memperingatkan kepada Reno bahwa ini adalah sebuah masalah besar. Bel pulang berdering dan kemudian Zia langsung ke parkiran. Disusul Lumi yang ingin meminta pinjam buku matematika sebagai alasan agar lebih dekat dengan Zia. Dan mereka setuju untuk bertemu nanti malam jam 7. Kemudian mereka tidak menyangka bahwa Zia dijemput oleh seorang om-om, dan kemudian Pandu serta Lumi berpikir bahwa om-om itu adalah papa barunya dari Zia. Kemudian mereka pulang. Di tempat lain Nelly sibuk untuk melihat sosial media dan dia melihat seorang beauty vlogger mendandaninya. Kemudian dia dikagetkan oleh kakaknya yang bernama Gina dan dia heran kenapa Robi dan Nelly putus. Kemudian Gina menyarankan kepada Nelly untuk mendekati Lumi, yaitu adiknya Reno, yang ternyata sekelas dengan Nelly agar menjadi pacarnya karena dia adalah orang yang baik. Nelly mulai merenung dan memikirkannya serta melihat sosial media dari Lumi. Di tempat usaha milik keluarganya, Lumi dikagetkan oleh ibunya yang ternyata dia sedang asik mengklik foto-foto Zia. Kemudian dia bertanya kenapa Lumi menjadi orang tertutup. Ibunya khawatir bahwa terjadi sesuatu kepada Lumi karena dia menjadi orang tertutup, apalagi setelah kejadian bullying yang dialami oleh temannya.
yang menyebabkan kematian. Mereka sibuk bicarakan dengan ayahnya, tapi Lumi tidak begitu memperhatikannya. Kemudian datanglah temannya, Pandu, dan dia mengingatkan bahwa dia akan ketemu dengan Zia jam 7 serta untuk siap-siap memberikan hadiah buat Zia. Setelah siap jam 7 mereka kemudian naik motor. Pandu menemani Lumi untuk ke rumah Zia. Di perjalanan Pandu melihat bahwa Zia ada di hotel. Kemudian dia memberitahukan kepada Lumi apa yang dilihatnya dan dia menyuruh untuk membelokkan ke arah hotel tadi. Mereka akhirnya pergi menemui resepsionis dan menanyakan perihal orang yang datang ke sana. Ternyata mereka tidak berhasil karena mereka tidak tahu siapa orang yang membawa Zia ke hotel tersebut. Di kafe, geng Gina sedang ngobrol-ngobrol dan mereka membicarakan tentang Zia yang ternyata di-like semua fotonya oleh pacarnya. Rere, salah satu teman Gina, menceritakan bahwa kemarin dia ketemu dengan Zia di hotel dan membuat isu bahwa Zia itu di-booking oleh om-om. Akhirnya mereka menghasut Gina untuk melakukan cyberbullying. Usaha mereka berhasil dan banyak sekali komentar negatif yang Zia terima dari bullying yang dilakukan oleh Gina. Sudah hampir 3 jam Pandu dan Lumi menunggu Zia, tapi Zia tidak datang ke rumah. Akhirnya mereka pulang. Setelah pulang, karena Lumi masih penasaran dengan apa yang diceritakan Pandu, akhirnya Lumi kembali ke tempat hotel yang tadi mereka lewati dan menemui Zia sedang bersama om-om keluar dari hotel dan diantar pulang dengan menggunakan mobil. Akhirnya Lumi kecewa dan kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia mendapatkan direct message dari Nelly dan juga dia mendapati dan ayahnya membicarakan kelakuan dari Lumi yang disangkakan.